Baik, saya mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Tamban 4, Bapak Herawan Utomo SPD SD MPD, serta rekan-rekan guru SD Tamban 4 yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama di ruangan ini. Tidak lupa pula kita panjatkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru karena telah meluangkan waktunya sekitar 20 sampai 30 menit ke depan untuk menghadiri acara yang saya paparkan nanti. Saya salah satu peserta PKG PJOK di Kabupaten Sampang tahun 2024 yang telah melaksanakannya sekitar kurang lebih 2 bulan setengah, dan sekarang sudah masuk tahap akhir dalam program PKG PJOK ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan tugas dari PKG PJOK ini, di mana nanti ini untuk pengembangan program yang saya rencanakan dan untuk pengembangan komunitas belajar yang ada di sekolah ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama membaca bismillah untuk agar diberi kesehatan dan kelancaran dalam acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam pertemuan kali ini saya akan mengambil judul atau tema tentang rencana tindak lanjut atau RTL. Pada program ini saya beri judul atau tema seksi 3, yaitu senam kreasi sehat bugar. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena setiap kegiatan senam yang dilaksanakan di sekolah kita ini banyak peserta didik yang kelihatannya malas bergerak atau mager, kata anak-anak zaman sekarang ini, malas gerak, mager. Saya kurang punya rencana untuk mengadakan atau melaksanakan program rencana tindak lanjut, yaitu senam kreasi sehat bugar, di mana dalam hal ini senam kreasi sehat bugar ini yang termasuk program saya untuk pengembangan peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik, di mana hal ini dalam senam ini peserta didik bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran mereka dengan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran mereka terutama di masa pertumbuhan atau perkembangan mereka dengan berkreasi atau berkolaborasi antar peserta didik. Bapak Ibu sekalian, dari senam kreasi sehat bugar ini tentu memiliki latar belakang. Next, Pak Agus. Ya, dari program yang saya rencanakan ini tentu memiliki latar belakang, di mana latar belakang
yaitu program ini dirancang untuk mempromosikan gerakan senam dengan mandiri, kreatif, dan kolaborasi antar peserta didik dengan melibatkan mereka secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, memilih aktivitas yang diminati dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Dari segi konteks program, sekolah memiliki karakteristik sebagai sekolah yang berada di wilayah dengan minat tinggi dalam kegiatan fisik dan olahraga. Meskipun terdapat keterbatasan, sekolah memiliki aset berupa guru, dukungan dari orang tua, dan komunitas yang peduli terhadap perkembangan pendidikan dan kebugaran peserta didik. Dari segi kesenjangan, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik melalui kegiatan kebugaran jasmani yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk melestarikan budaya lokal dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta kepemimpinan di kalangan peserta didik. Itu menjadi latar belakang dari program perencanaan saya tentang senam kreasi sehat bugar. Next. Di mana selanjutnya yaitu tujuan program. Dalam rencana tindak lanjut ini tentu memiliki tujuan program yang pertama dari segi visi pendidikan jasmani olahraga, yaitu membentuk peserta didik yang sehat secara fisik dan mental serta memiliki kemampuan berkreasi melalui program pembinaan kebugaran jasmani yang melibatkan komunitas belajar. Tujuan utama dari program ini: 1. Memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mengembangkan kesehatan fisik dan mental melalui kegiatan kebugaran jasmani yang terstruktur. Yang ketiga, melibatkan komunitas belajar dalam sekolah untuk mendukung program pembinaan. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari program ini seperti yang saya paparkan tadi. Lanjut. Saya lanjutkan. Selain tujuan program, yaitu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Dari capaian program ini, yang pertama, meningkatkan kebugaran fisik peserta didik berdasarkan tes kebugaran. Yang kedua, meningkatnya partisipasi aktif dan tanggung jawab peserta didik dalam kegiatan. Yang ketiga, partisipasi aktif dari komunitas belajar di sekolah. Langkah-langkah dari program ini: yang pertama, melakukan sosialisasi. Yang kedua, melakukan pendampingan dan pembinaan, tentunya kepada peserta didik. Dari hasil program ini, hasil yang diharapkan yaitu mampu membentuk karakter sikap seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas kebugaran jasmani serta bernalar kritis terhadap tugasnya. Lanjut, Pak. Capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan berikutnya yaitu pada rencana penempatan peserta didik. Peserta didik akan dilibatkan sebagai kontributor utama dalam setiap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Mereka akan diberikan kesempatan untuk memilih aktivitas yang diminati dan bertanggung jawab dalam mengorganisir kegiatan. Itulah capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan Bapak Ibu dalam perencanaan program ini. Lanjut.
Kemudian berikutnya struktur program dan mitra. Untuk target yang saya rencanakan yaitu fase B dan fase C, yaitu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Pelaksanaan proyek yang akan kami rencanakan itu akan dilakukan insya Allah bulan Januari semester 2, yaitu 1 minggu sekali setiap hari Sabtu mulai tanggal 11 sampai 25 Januari. Mitra utama tentunya yaitu Bapak Kepala Sekolah sebagai pembina dan pengarah serta evaluator proyek. Yang kedua, guru PJOK sebagai koordinator proyek. Yang terakhir, guru mata pelajaran yang terlibat sebagai fasilitator pendamping proyek. Dari ketiga mitra ini kita akan berkolaborasi tentang perencanaan program rencana tindak lanjut ini. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu memiliki di sekolah lingkungan sekolah atau kelas memiliki aset atau modal, yaitu 7 aset atau modal. Yang pertama, modal manusia atau aset manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid. Yang kedua, modal fisik. Modal fisik tentunya ruang kelas dan halaman sekolah. Yang ketiga, modal politik, yaitu kebijakan dari kepala sekolah tentang izin pelaksanaannya. Terus yang keempat, modal sosial, koordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Nanti ini berkolaborasi Bapak Ibu ya. Terus modal lingkungan. Di sekolah kita ini termasuk suasana pedesaan yang memiliki lahan yang luas dan lingkungan yang asri dan nyaman. Yang keenam, modal agama dan budaya. Di sekolah SD Tamban 4 ini warga sekolahnya mayoritas beragama Islam dan religius. Yang terakhir, modal finansial. Tentunya dengan pelaksanaan nanti program perencanaan tindak lanjut ini tentu ada anggaran yang melalui atau yang diberi dari dana bantuan operasional sekolah. Lanjut. Yang berikutnya, rencana evaluasi. Rencana evaluasi ada 2. Yang pertama, metode evaluasi yang terdiri dari wawancara, survei, refleksi, dan rubrik penilaian. Yang kedua, partisipan evaluasi. Tentunya nanti yang mengevaluasi Bapak Kepala Sekolah, guru atau wali kelas, dan juga peserta didik. Bukan hanya guru atau kepala sekolah yang nanti mengevaluasi, yang berpartisipasi peserta didik juga bisa nanti melakukan evaluasi. Lanjut. Kemungkinan tantangan ini adalah komponen terakhir dari rencana tindak lanjut, yaitu tantangan dalam program ini. Tentunya yang pertama, jadwal kegiatan yang kemungkinan bentrok, maka dikhawatirkan bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, peserta didik yang terlibat aktif dalam program. Yang ketiga, konsistensi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Terus rencana solusi dari program ini, yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, mengatur waktu pelaksanaan yang bentrok dengan kegiatan ini. Yang ketiga, memberikan pendampingan bagi peserta didik yang membutuhkan. Yang terakhir, memberikan motivasi akan pentingnya manfaat dari pelaksanaan program ini. Jadi Bapak Ibu, dalam program perencanaan tindak lanjut memiliki 8 komponen. Yang pertama yaitu tadi judul kegiatan atau tema kegiatan. Yang kedua termasuk tujuan. Yang ketiga yang kedua latar belakang. Yang ketiga tujuan program. Yang keempat capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang keempat struktur program
yang kelima aset, ya, yang keenam evaluasi, yang ketujuh yaitu tantangan dan solusi. Baik Bapak Ibu, jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam program perencanaan ini. Mudah-mudahan nanti ini akan bisa ditindaklanjuti dan diizini oleh pihak sekolah, karena hal ini untuk pengembangan komunitas belajar di sekolah. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dalam acara divisinasi rencana tindak lanjut program PJOK di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.